wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Kami akan membacakan opini dengan judul Pancasila sebagai fondasi ideologi negara yang menyatukan bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia bukan hanya sebuah dokumen ideologis yang kaku, melainkan jiwa bangsa yang penuh dengan nilai-nilai kemanusiaan yang mendalam. Pancasila terdiri dari 5 sila yang mencerminkan pentingnya kemanusiaan, pengakuan akan keesaan Tuhan, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan, serta keadilan sosial. Pancasila bukan sekadar fondasi ideologi negara, tetapi juga pemersatu bangsa yang beragam melalui pendekatan yang lebih manusiawi, yaitu dengan menekankan empati, toleransi, dan keadilan yang menyentuh hati setiap individu. Di tengah era modern yang seringkali didominasi oleh individualisme dan konflik global, Pancasila mengajak kita untuk membangun persatuan bukan melalui paksaan, melainkan melalui pengakuan akan martabat manusia sebagai makhluk sosial yang saling bergantung. Ini membuat Pancasila relevan sebagai panduan untuk menciptakan Indonesia yang lebih manusiawi, di mana keberagaman bukan sebuah ancaman, melainkan sebagai kekuatan bersama. Sila pertama Pancasila yaitu ketuhanan yang Maha Esa itu menjadi fondasi spiritual untuk menyatukan bangsa Indonesia secara mendalam. Di negara ini ada 6 agama resmi dan ribuan kepercayaan lokal. Sehingga pengakuan atas ketuhanan yang Maha Esa ini bukanlah ajaran khusus, melainkan cara kita untuk menghormati kepercayaan orang lain sebagai bagian dari hak asasi manusia. Ini menjadi ruang empati untuk antar umat beragama di mana kita saling memahami satu sama lain. Tanpa Pancasila, keragaman ini memicu konflik. Namun dengan semangat sila ini, kita belajar bahwa kemanusiaan sejati lahir dari hati yang mengakui keilahian, sehingga persatuan terasa lebih hangat dan manusiawi. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, menjadikan nilai kemanusiaan sebagai inti ideologi negara. Pancasila mengajarkan kita untuk melihat sesama sebagai saudara. Di negara dengan sejarah kolonialisme, sila ini menjadi penawar atas luka dan trauma historis. Oleh karena itu, Pancasila menerapkan kebijakan yang berpihak pada yang lemah. Tanpa pondasi ini, bangsa ini akan hancur oleh egoisme. Tapi Pancasila mengajarkan bahwa kesetiaan sejati lahir dari kepedulian masyarakat terhadap penderitaan orang lain, menciptakan ikatan emosional lebih kuat daripada ikatan politik. Selanjutnya sila ketiga yaitu persatuan Indonesia, dibangun oleh atas dasar kemanusiaan yang menghargai keragaman yang dianugerahi oleh Tuhan. Indonesia dengan 1.340 suku bangsa, 718 bahasa daerah, dan 17.000 pulau adalah mozaik yang rentan retak jika tidak disatukan oleh nilai-nilai manusiawi. Pancasila sebagai Bhinneka Tunggal Ika yang berarti walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu dua, mengajak kita menghargai dan merayakan keragaman, tapi bukan sebagai pembeda, yaitu sebagai pelengkap. Pancasila mendorong dialog antar budaya yang empati seperti Festival Budaya Nusantara yang diadakan oleh berbagai provinsi setiap tahun. Contohnya saja di Papua, program otonomi khusus yang berbasis Pancasila telah mengurangi konflik separatis dengan melibatkan tokoh adat dalam pengambilan keputusan, sehingga warga merasa dihargai sebagai manusia utuh, bukan sekadar warga negara. Ini berbeda dengan nasionalisme sempit di negara lain yang sering menekan minoritas. Pancasila membuat persatuan terasa kuat dan manusiawi, di mana suara dari Aceh hingga Papua
didengar dengan hati terbuka. Selanjutnya yaitu sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang menekankan demokrasi yang berbasis kemanusiaan. Pancasila mengajarkan bahwa keputusan negara harus lahir dalam musyawarah yang adil dan aspirasi dari rakyat harus didengar oleh pemerintah. Dengan begini, ideologi negara kita lebih manusiawi karena mencegah otoritarianisme yang merendahkan martabat individu kita. Lihat saja pada tahun sebelumnya bagaimana pemilu 2019. Meski penuh kontroversi, tetap menjunjung prinsip ini melalui KPU yang melibatkan pengawas independen dari berbagai latar belakang. Di tingkat lokal, musyawarah desa atau misdes telah menyelesaikan konflik tanah di Jawa Timur dengan cara damai, menghindari kekerasan yang merugikan nyawa manusia. Pancasila di sini menjadi jembatan persatuan di mana kebijaksanaan bukan dari kekuasaan, tapi dari rasa empati yang menghargai hak hidup dan kebebasan berpendapat. Yang terakhir adalah sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi klimaks kemanusiaan Pancasila yang mempersatukan bangsa lewat pembagian sumber daya yang adil dan merata. Meskipun indeks pembangunan Indonesia atau IPM telah mencapai 0,718 pada tahun 2020. Tantangan utama bagi Pancasila sebagai fondasi manusiawi adalah degradasi nilai di tengah globalisasi dan kapitalis liar. Media sosial sering membesarkan polarisasi seperti isu SARA yang memecah belah masyarakat selama pilkada. Selain itu, praktik korupsi di lingkungan pejabat mengkhianati sila keadilan, membuat masyarakat kehilangan percaya kepada pemerintah. Untuk mengatasinya, pendidikan Pancasila harus lebih hidup dan manusiawi, bukan sekedar hafalan. Pemerintah perlu memperkuat lembaga seperti BPIP, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, untuk kampanye anti korupsi berbasis cerita rakyat, sementara masyarakat sipil bisa mengadakan dialog lintas generasi. Sekian presentasi dari kelompok 5. Terima kasih. Wassalamualaikum